Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basyirah ya fattahu ya alim. Iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amma ba'du. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para habaib, para kiai, bunyai, para pimpinan dan pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, Gurunda Kiai Haji Abdul Ghaffar Habib Abu Bakar Al-Idrus, Habib Haidar bin Idrus Al-Khirij, semua ulama yang dimuliakan, yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya. Sadat az-zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakapolres Tanah Bumbu, para Kapolsek jajaran yang berhadir, spesial saudara saya Bapak Haji Tony Ajun, Komisaris Polisi, insya Allah sebentar lagi Komisaris Polisi, keluarga besar Bapak Haji Syahrul Arifin atau biasa kita kenal dengan Paman Arul. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah kasih manfaat dan lebih barokah. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati, dibarokai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh yang berhadir di majelis mulia ini layak dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang ikhlas berhadir di majelis mulia ini tergolong sebagai hamba-hamba yang selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Untuk mendapatkan target itu kita dikasih teladan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dan suri tauladan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang oleh Allah diplot sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Urusan apapun, hal ihwal apapun, kalau kita kepengen baik,
benar, selamat, mulia, bahagia dunia akhirat, contohlah Rasulullah, teladanilah Rasulullah, qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah itu menjadi rujukan dari seluruh sikap hidup umat Islam di muka bumi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dari Rasulullah dalam konteks kehidupan? Dua hal ini saja yang akan ulun uraikan kepada pian sebarataan. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 20 menit. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Setidaknya ada 3 alasan utama. Yang pertama, sebab Rasulullah adalah manusia. Seutuhnya Rasulullah manusia, lahiran wa batinan, 100% Rasulullah manusia. Secara kurikulum desain Rasulullah manusia, posturnya manusia, gesturnya manusia, sifat dan perilakunya manusia. Nah, kita manusia ini yang berhadir manusia semua kan? Iya, nggak ada yang jadi-jadian. Kita manusia disuruh mencontoh manusia, jadi ini nyambung, pas dan cocok. Kayak ayam disuruh mencontoh ayam, ini nyambung, pas dan cocok. Kucing disuruh mencontoh kucing, ini cocok, pas dan nyambung. Kalau misalnya kucing disuruh mencontoh ayam, ya nggak pas, nggak cocok, kadang nyambung. Bentuknya beda, modelnya beda, karakternya beda. Kita manusia umpama disuruh mencontoh jin, disuruh mencontoh malaikat, yang nggak pas, nggak cocok, nggak nyambung. Alamnya beda, karakternya beda, sifatnya beda. Nah, kita manusia, Rasulullah manusia, manusia disuruh mencontoh manusia. Ini nyambung, pas dan cocok. Seperti orang sholat berjamaah, makmumnya manusia, yang jadi imam juga manusia, cocok, pas, nyambung. Misal sholat berjamaah, makmumnya manusia tapi imamnya malaikat, ini tidak cocok, nggak pas, nggak nyambung. Warga sini sholat jamaah isya di masjid, yang jadi imam malaikat Jibril. Coba bayangkan, rakaat pertama imamnya malaikat Jibril, habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rakaat kedua habis Fatihah khatam Quran 5 kali. Insya Allah seluruh makmum pingsan. Bahasa Inggrisnya the kelenger. Lah kalau imamnya malaikat kan kadang ada capek malaikat. Pernah ngelihat malaikat Jibril pijet kecapean? Kayak tabligh kabar pagi ini, jamaah yang berhadir manusia, yang kasih ceramah manusia, pas. Coba misalnya jamaah yang berhadir manusia, yang ceramah malaikat Israel, belum salam udah pada bubar. Nah, kalau malaikat itu anak-anak kecil yang ngaji Naudham Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat itu tanpa ayah, tanpa ibu. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Jadi misalnya yang diundang ceramah di sini malaikat, ya panitia nggak perlu repot-repot nyiapin konsumsi. Malaikatnya nggak makan, nggak minum. Nah, pengumuman ini yang ceramah pagi ini bukan malaikat,
Jadi ya perlu, kan bukan malaikat. Rasulullah itu manusia, ya makan, ya minum, yang ngerasa haus, yang ngerasa lapar, memang manusia. Rasulullah yang ngerasa capek, memang manusia. Rasulullah ya kerja, kalau pengen dapat duit, Rasulullah kerja. Dipikir kalau udah jadi nabi pengen apa-apa nggak usah kerja, langsung minta sama Allah. Pengen duit, Allahumma duit, kerotok-kerotok duitnya. Enggak, Rasulullah kerja keras. Masih kecil aja beliau udah buruh menggembala kambing orang. Coba, maka umat Rasulullah yang baik kalau pengen dapat duit ya harus mau kerja. Rasulullah kerja kok. Kadang-kadang baru jadi ustadz tingkat RT aja udah kadang mau kerja. Jadi nggak bener orang Islam umat Rasulullah nggak mau kerja, itu nggak bener. Apalagi udah nikah, punya istri, punya anak, kadang mau kerja. Di masjid setiap waktu sholat itikaf dzikir, sholat itikaf dzikir, sholat itikaf dzikir. Pulang ke rumah disengap sama istrinya, udah jangan makan nasi, itu kalau lapar beduk masjid itu empelon. Iya harus mau kerja. Rasulullah kerja kok. Mau pengen dapat duit nggak mau kerja, bersila putar tasbih, Sulastri, 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 Sumiati, 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 Sundari, 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 Sumarni, 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 Supia, Sulika, Supia, Sulika. Nggak mau kerja, insya Allah kaliren. Bahasa Inggrisnya the carry. Ya harus mau kerja. Rasulullah kerja kok. Rasulullah kalau nggak punya duit utang. Maka yang utangnya banyak jangan khawatir nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Tetap diakui jadi umat Nabi Muhammad, cuma banyak utang. Nabi Muhammad itu kalau nggak punya duit utang. Maka umat Nabi Muhammad yang baik kalau lagi nggak punya duit utang. Kalau sudah punya duit bayar. Kalau duitnya banyak dan berlebih, nah ngutangi, ngasih, sedekah gitu loh. Diulang loh, Rasulullah itu kalau nggak punya duit utang. Maka umat Rasulullah yang baik kalau lagi nggak punya duit utang. Jangan ngemis, jangan nyolong, jangan korupsi. Loh, bahkan Nabi Muhammad itu pernah ditagih utang. Jadi pian kalau lagi ditagih utang ya jangan kaget. Nabi Muhammad aja pernah ditagih utang. Padahal waktu itu belum jatuh tempo, belum waktunya bayar, masih kurang beberapa hari. Pulang dari sholat berjamaah, Nabi Muhammad didampingi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di tengah jalan dicegat sama orang, ditagih hutang. Muhammad, bayar hutangmu, aku perlu duit. Kata Rasulullah, kan belum waktunya bayar, perjanjian kita. Kada peduli. Ini yang nagih orang Banjar ini. Kada peduli. Pokoknya sekarang aku perlu duit, bayar. Sayyidina Utsman tersinggung. Ini orang kada punya adab. Masa nagih hutang di tengah jalan? Lagian belum jatuh tempo, belum waktunya bayar. Yang ditagih Rasulullah. Langsung dibilangin sama Sayyidina Utsman, berapa hutangnya Rasulullah? Sini, aku bayar. Dibayar sama Sayyidina Utsman semuanya, lunas. Maka Wakapolres yang baik adalah
Wakapolres yang mau bayarin utangnya kiai. Izin dan jadi kalau ketemu sama kiai, Pak Kiai berapa utangnya? Ulun yang bayarin. Ya kayak Sayyidina Utsman yang melunasi hutangnya Rasulullah, maka Wakapolres melunasi hutangnya Tuan Guru. Cocok tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia, Rasulullah pernah sehat, pernah sakit. Dipikir kalau Nabi nggak sakit gitu, emang disetel seperti itu sama Allah. Ditampakkan sifat basyariahnya agar mudah dicontoh kita umatnya. Nabi Muhammad pernah sakit. Nabi Muhammad kalau lagi sakit berdoa mohon kesembuhan kepada Allah dan ikhtiar berobat. Maka kita umat Muhammad kalau lagi sakit ya berdoa mohon kesembuhan kepada Allah dan harus mau ikhtiar berobat. Jangan hanya tawakal pasrah, tawakal pasrah, tawakal pasrah, nggak mau berobat padahal penyakitnya udah parah. Cuman pasrah, pasrah, pasrah. Penyakit dari Allah, yang bikin sembuh Allah. Kalau Allah mau bikin sembuh pasti sembuh, padahal penyakitnya udah parah, nggak mau berobat, insya Allah modar. Rasulullah juga nikah, punya istri, punya anak, berkeluarga. Rasulullah sebagai suami. Nabi Muhammad juga pernah diomeli istri. Halo? Dikira kalau udah jadi nabi nggak pernah diomeli istri. Emang disetel gitu sama Allah. Sekali waktu Nabi Muhammad diomelin nama istri supaya bisa jadi contoh bagi kita umatnya. Nabi aja diomeli istri, apalagi kiai. Dikira kalau udah jadi istrinya kiai itu mesti sholihah, terus neriman, terus nggak pernah ngomel. Ini loh korban. Rasulullah aja diomeli sama istri, itu kanjeng Nabi, apalagi kanjeng Apriyansa. Ya sering banget gitu loh. Halo? Itu ceritanya kan gini, Rasulullah itu habis memimpin rapat persiapan mau berangkat Tabuk. Nah pulangnya agak terlambat, waktu itu giliran ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kira-kira lambat setengah jam habis mimpin rapat. Nah Sayyidah Aisyah yang di rumah udah tunggu nggak pulang-pulang gitu. Begitu Rasulullah datang ketuk pintu, ucap salam, dibukain pintu gak ada dijawab. Assalamualaikum ya Humairah. Itu panggilan mesra Rasulullah kepada istrinya Sayyidah Aisyah. Wahai yang cantik putih kemerah-merahan Humairah. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik, kulitnya putih kemerah-merahan, cantik banget. Kalau di sini kayak mana ya contohnya? Izin tuh. Ini kesempatan ulun ya pas gini. Ya barangkali ada, sini ada nggak ya? Wah itu gembrot yang ngacung. Enggak, masa Sayyidah Aisyah kayak gitu? Enggak gitu. Kayak yang sebelah sana. Kada ada. Yang sini kada ada. Bukan berarti ibu-ibu kada cantik semua. Cuman sorry ya, kalau dibanding sama Sayyidah Aisyah, sorry ya, kamu nggak level tau. Cantik banget emang. Itu Rasulullah salam aja nggak dijawab, dibukain pintu seret, langsung Rasulullah ditunjuk sama Sayyidah Aisyah. Anta idda'ita annaka nabiyyun. Pian ini tuh yang katanya nabi kok suka telat.
Rasulullah digituin nama istri gimana sikapnya? Apakah marah? Enggak. Fa'adhara ba'tisaman latifan. Rasulullah menampakkan senyuman yang sangat lembut. Nah ini para suami, kalau lagi diomelin nama istri, jurusnya senyum lembut. Iya, pokoknya istri lagi kadang, suami cukup. Yang bikin ribet itu kan karena suami marah-marah, gitu loh. Pengumuman para suami, istri yang lagi marah, lagi ngomel, itu nggak boleh dinasihati dalam agama. Istri yang lagi marah, lagi ngomel, itu menurut agama nggak boleh dinasihati. Kalau dinasihati makin rusak, makin parah. Karena istri yang lagi marah ngomel itu ibarat penyakit gudeg. Kalau digaruk makin rata. Biarin aja. Duh, berarti nggak boleh dinasihati. Boleh, tapi jangan pas marah-marah. Nggak mungkin mempan. Belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang Mas Pardam, istri yang lagi ngomel marah-marah dinasihati sama suami kok langsung berhenti marahnya, itu belum pernah terjadi. Malah lebih parah. Loh iya, makanya nggak boleh pas marah-marah kok dinasihati, itu nggak boleh. Ini didengerin apa enggak ini? Tunggu kalau udah reda, nyantai-nyantai, itu baru bisa dinasihati. Yang paling ampuh itu bapak kalau sambil dikasih duit. Cocok bu? Karena istri ketika dinasihati suami kok marah-marah, itu dosa besar bu. Jangankan marah-marah, suara istri lebih tinggi daripada suara suami, itu aja udah dosa. Istri yang berani bikin sakit hati suami, jangankan ke surga, lam yashumma raihatal jannah, mencium bau surga aja nggak bisa. Kemana Pak istri? Semakin berani sama suami, semakin besar dosa istri. Lah kalau suami kasih nasihat, pada waktu istrinya marah-marah, istrinya makin berani, berarti dosanya makin besar. Apalagi suami pakai dalil, kamu itu suaramu lebih tinggi daripada saya aja udah dosa, apalagi berani bantah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata istri, pret. Nah ini ada hadis Nabi dipret. Yang dosa siapa? Ya suami. Udah tahu istri kayak gitu dikasih dalil. Ingat bapak, sebesar apapun dosa-dosa istri adalah tanggungan suami. Ini yang tepuk tangan ini seneng, ini dapat dalil. Besok-besok kalau ribut sama suami, kata-kata berani sama suami, dosa kamu. Nggak apa-apa, dosa ulun, tanggungan pian. Cocok bu? Makanya bapak kalau punya istri yang suka ngomel harus hati-hati. Kan ada tuh istri itu kadang-kadang ada kalau diomongin sama suami itu ngomel terus. Ada apa enggak? Ada. Ini sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Ya itu istri yang suka ngomelin, ya itu kipasnya langsung dilepas itu. Ya itu tadi orangnya. Hati-hati pak. Nah Rasulullah itu manusia tapi gak seperti kita. Nah untuk menguraikan lebih jauh, kita berangkat dari satu makalah. Ulun sampaikan pian seberataan menirukan sama-sama. Yang ikut menirukan mudah-mudahan dapat barokah, mudah-mudahan gampang urusannya, gampang usahanya, gampang nyari kerjaan, gampang nyari persaudaraan, gampang nyari pahala, gampang nyari utangan.
Kok enggak yang diutangi lupa enggak nagih? Ditirukan sama-sama nggih? Coba Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Makasih. I love you. I love you. Yang tua gak usah ikut-ikut, khusus yang muda. Yang tua nanti asam uratnya kambuh meluntir, nggak bisa balik nanti. Sekarang pian semuanya nyautnya manusia, oke? Yang merasa manusia tolong semuanya ikut manusia gitu. Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memahami manusia, yang sangat menghargai manusia, yang memanusiakan. Nah, akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memahami, banyak manusia yang tidak menghargai, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Nah, yang seperti itu berarti dia bukan. Nah, kalau manusia harus sadar sebagai manusia, harus mengerti tentang manusia, harus memahami manusia, harus menghargai manusia, harus memanusiakan manusia. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ada dua hal Bapak Ibu para jamaah. Pertama, Rasulullah sebagai manusia. Kedua, tidak seperti umumnya manusia, karena beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima, dan beliau bisa sampai pada ranah intelektual ketuhanan. Understand? Ya wes, pokoknya tidak paham nggak apa-apa, yang penting yes. Ini waktunya berapa menit ya ulun ceramahnya? Iya. Berapa? Ya nggak apa-apa, usul boleh, tapi kalau ngerasa nggak urun, nggak nyumbang, jangan cerewet ya. Rasulullah itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Oke, sebagai manusia Rasulullah makan. Kita manusia juga makan, tapi beda. Bedanya di mana? Rasulullah kalau belum benar-benar lapar, kada makan. Nah, kita meskipun tidak lapar, diulang. Rasulullah itu kalau belum benar-benar lapar, beliau nggak makan. Nah, kita meskipun tidak lapar, orang ngaji lagi langsung aja masih ada yang makan, itu dari tadi. Jilbab coklat itu. Di sini pertentangan situ. Cantik geragas. Maaf ya, sorry ya, karena kita itu banyak makan, maka kita gampang sakit. Sekarang banyak penyakit gara-gara makanan. Coba Bapak Ibu kalau lagi ke dokter, pasti habis periksa sama dokter dinasihati, kada boleh makan ini, kada boleh makan itu, jangan makan gini, jangan makan gitu, betul? Ya, karena emang kebanyakan makan. Coba kalau pengen sehat, kalau pengen nikmat, pakai teorinya Rasulullah dalam hal makan. Seperti apa? Jangan makan sebelum benar-benar lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Dijamin nikmat. Meskipun menu sederhana, nikmat karena benar-benar lapar. Yang perhatiin ulun, jangan perhatiin ini.
Udah, makasih. Dilanjut. Teorinya Rasulullah seperti itu. Jangan makan sebelum benar-benar lapar. Sehingga meskipun menu sederhana, ya terasa nikmat. Ya udah, izin bapak-bapak, karena yang hadir, yang berhadir ini lebih banyak ibu-ibu. Terpaksa ulun berdiri karena ulun sadar ibu-ibu itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Gini. Ya gitu, ibu-ibu itu sukanya berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan makan sebelum benar-benar lapar, dan berhentilah makan sebelum kenyang. Dijamin nikmat, dijamin sehat. Udah, Rasulullah kalau makan sedikit dan sedikit. Beda dengan kita itu makannya banyak dan banyak. Paham nggak ya ini ya? Rasulullah kalau makan tuh sedikit, artinya yang dimakan sedikit, dan cara makan beliau sedikit. Maka diriwayatkan Rasulullah kalau makan pakai 3 jari. Ini yang dipakai alatnya itu langsung pakai tangan tanpa sendok, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ini betapa menyimbolkan beliau kalau makan sedikit dan sedikit. Nah, kita dalam mencontoh nggak harus persis pakai 3 jari. Yang kita contoh itu sedikit dan sedikitnya. Kalau bisa pakai 3 jari, oke, bagus. Rasulullah yang dimakan daging, kurma, roti, bisa pakai 3 jari. Lah yang misalnya makan soto, satu mangkok pakai 3 jari, ya bisa 3 bulan nggak habis. Kalau bisa iya pakai 3 jari. Kalau nggak memungkinkan, yang harus kita contoh tuh sedikit dan sedikitnya. Itu jadi gini ya, mencontoh Nabi itu yang ada yang harus sama persis, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dirubah. Tapi ada yang situasional. Ya kayak soal makan ini, Nabi pakai 3 jari, kita nggak harus persis kayak gitu loh. Paham nggak ya ini? Dalam hal berpakaian, standar berpakaian itu kan 1 nutup aurat, 2 suci, 3 sopan. Soal model terserah mau di model kayak apa. Yang penting 1 nutup aurat, 2 suci, 3 sopan. Rasulullah pakaiannya jubah, pakai sorban. Iya. Nah kita orang Batu Licin, ini mana ini kampungnya? Karanganyar. Hah? Karanganyar, Karang Jawa. Bapak-bapak nggak harus persis kayak Rasulullah. Lu kan Rasulullah pakai jubah, pakai sorban. Yang pakai jubah, pakai sorban bukan cuma Rasulullah. Abu Jahal itu ya pakai jubah, pakai sorban. Berarti sama. Bedanya di mana? Pakai jubah, pakai sorban, wajah cerah, senyum indah, sikap ramah, bersahabat, baik dengan siapapun. Rasulullah. Nah, kalau pakai jubah, pakai sorban, wajah angker, kereng, nyaprut, betutut, besengut, merengut, ngamuan, suka marah. Abu Jahal. Halo? Paham? Nah, apa nggak boleh pakai jubah? Bagus. Tapi bagi kita ya lihat-lihat. Kayak gini, lagi sholawat pakai jubah, keren. Zikir pakai jubah, keren. Sholat Jumatan, sholat berjamaah pakai jubah, top. Manjat kelapa pakai jubah, itu belum dapat kelapa pak. Kelapamu 2 itu meletus dua-duanya. Pikulane puklek sisan itu. Ya lihat-lihat lah, gitu loh. Jadi polisi pakai jubah. Wah ini sunnah, ini Rasulullah sunnah pakai jubah. Akhirnya Wakapolres ini seluruh anggota disuruh ikut sunnah pakai jubah. Anggota jubahan kabeh. Ada maling, ada pencuri nggak bisa ngejar.
pencurinya udah lepas hilang ya polisinya nyungsep keselimpung jubah. Ya kalau jadi polisi pakaiannya kayak gini, ini udah pakaian ala Rasulullah, udah nutup aurat, suci, sopan, ya udah, nggak harus persis kayak Rasulullah pakai jubah, understand? Gitu loh. Udah Rasulullah kalau mau makan berdoa sehingga makanan itu jadi kekuatan dan barokah. Berdoa sebelum makan ini untuk melumpuhkan bibit-bibit penyakit yang ada di makanan itu, virus, kuman, bakteri, lumpuh semua. Lah orang Karanganyar, Karang Jawa ini mau makan doa, iya anak-anak itu. Anak-anak kalau mau makan doa karena dipaksa sama ibunya. Ayo mau makan doa dulu. Gimana doa mau makan? Ayo. Ibunya gimana orang mamanya kalau makan nggak pernah doa. Emplok ayo. Ya anak-anak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik yana bima yatana wa qina adzabannar. Amin. Ibu emplok ayo. Makanya jadi penyakit. Doa. Dah. Ini yang lain sekarang. Rasulullah manusia, beliau tidur. Kita manusia, kita juga tidur. Tapi beda. Bedanya di mana? Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, hatinya tetap terjaga, sadar penuh. Jadi ada kejadian apa saja tahu. La tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aynani lam yanami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana huwal habibul ladzi likulli haulin. Coba gini, la tungkiril wahya min ru'yahu, jangan pernah kau ingkari wahyu yang didapat dari mimpinya Rasulullah, karena tidurnya Rasulullah beda dengan tidurnya kita. Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, hati tetap terjaga. Lah orang Karanganyar, Karang Jawa, sekalinya tidur total blek sek. Innalillahi, madok petir aja nggak denger, sampai kaki dikerikiti tikus sih lo nggak kerosok. Ada orang itu kalau udah tidur kayak mati itu ada. Ndablek, ini orangnya agak gemuk pokoknya. Bisa dilanjut? Bapak Ibu maaf, Rasulullah kalau mau tidur berwudu, mengajarkan ke kita. Usahakan tidur itu keadaan suci dari hadas. Pian kalau mau tidur wudu. Lah nanti tengah-tengah tidur batal, kan di luar kendali kita. Yang penting mau tidur wudu. Lah tengah-tengah tidur kok titut tetot, bukan urusan. Kok titut tetot? Ya emang suara kentut kan tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit, bokong sedang ya tet. Nah, kalau gede lebar kandel, beda. Rasulullah kalau mau tidur zikir doa terus, beliau berzikir berdoa sampai tertidur. Sama nggih? Koyan juga gitu, buka nyaut toh. Bapak Ibu kalau mau tidur zikir doa. Ulun percaya, apalagi sini Batu Licin, Karanganyar, Karang Jawa, ini terkenal tempatnya kiai, tempatnya santri. Ulun percaya Bapak Ibu kalau mau tidur pasti zikir doa. Bahkan ulun dapat informasi warga Karang Jawa, Karanganyar sini kalau mau tidur itu pada mutolaah, pada baca kitab. Nah kitab yang dibaca namanya Fathul WhatsApp,
Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, sama Nihayatul TikTok. Betul? Makanya ibu-ibu rata-rata kalau tidur ngeloni kalau tidur pada ngeloni sampai nggak sempet ngeloni. Jangan nyalahkan siapa-siapa kalau tidurnya nggak nyaman, kalau tidurnya mimpi buruk. Coba kalau mau tidur, zikir doa, zikir doa, zikir doa. Kalaupun Allah menghendaki dimatikan dalam keadaan tidur, insya Allah husnul khotimah. Amin apa? Turu gak tau dongo, amin. Mau tidur, zikir doa, zikir doa, zikir doa. Kalaupun Allah menghendaki dicabut roh kita, dicabut nyawa kita dalam keadaan tidur, husnul khatimah. Karena sebelum tidur berzikir, berdoa, berzikir, berdoa. Ya kalau dikasih mimpi, insya Allah mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang jadi isyarah, mimpi-mimpi yang membawa berkah. Mimpi pergi haji, mimpi berangkat umroh, mimpi melihat Ka'bah, mimpi ziarah ke Rasulullah. Masya Allah itu. Mimpi melihat matahari, mimpi mangku rembulan, mimpi bagus, mimpi mangku Abu Hamzah. Nah mau tidur nggak zikir nggak doa ya kayak mimpimu itu, mimpi dipergi genderuwo, mimpi dikejar-kejar hantu, mimpi jatuh, mimpi kecelakaan, mimpi tenggelam. Emang nggak zikir nggak doa kok. Rasulullah kalau tidur posisinya kayak apa? Sungguh sangat beradab. Ala jambil aiman mustaqbilal qiblah. Miring kanan hadap kiblat. Jadi kalau di sini posisinya kepala di utara, kaki di selatan, miring kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Meskipun udah pakai bantal, tetap telapak tangan kanan dipakai bantal gini, pipi kanan. Itu cara tidur, posisi tidurnya Nabi. Telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mulai tidur sampai bangun posisinya nggak berubah karena Rasulullah tidur nggak pernah lama. Nah orang Karanganyar, Karangjawa bisa niru mapane. Miring dengan hadap kiblat, telapak tangan kanan pakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Tengah-tengah tidur wes malang megung gak karu-karuan, lumah-lumah jebablah mekangkang, tangan iso operasi sampai Gunung Kelut, Gunung Bromo, yang satu belakraan sampai hutan Jawa Tengah. Nah itu kan sama tapi beda. Oke, lebih ringkas ya, lebih cepat. Rasulullah manusia, beliau berkeringat. Kita juga manusia berkeringat, tapi beda. Keringat Rasulullah wangi, harum. Zaman yang waktu itu belum ada parfum, keringat Rasulullah wangi, harum. Keringatmu nek keringatmu kena tiga tambahane sayur asem, super kecut. Sebagai manusia Rasulullah kencing, kita manusia juga kencing, tapi beda. Kencingnya Rasulullah sama sekali tak berbau dan tidak ada bekasnya. Begitu keluar lenyap ditelan alam. Nek uyuhmu pesine fidini wa dunya wal akhirah, kayak muntuk kayak jelantah. Nek wis kadung yes wis ana tambane pesing iki Masya Allah. Apalagi habis makan jengkol. Halo, sama tapi beda gitu loh. Maksud saya ini kalau nggak dikasih contoh banyak nggak paham ini. Rasulullah manusia, beliau berludah. Kita manusia juga punya ludah, tapi beda. Ludahnya Rasulullah bisa jadi obat yang mujarab. Nek idumu, Bapak Ibu masih ingat peristiwa hijrah? Rasulullah meninggalkan Makkah menuju Madinah, didampingi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikejar-kejar sama orang kafir, mau dibunuh. Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq
sembunyi dan istirahat di dalam goa. Dibersihkan itu goa, kemudian lubang-lubang yang ada di dinding goa ditutup semua, takut ada binatang berbisa yang keluar dari lubang itu. Setelah dipastikan aman dan nyaman, masuklah beliau berdua ke dalam goa. Saking capeknya, Abu Bakar Siddiq duduk bersandar di dinding goa, Rasulullah tidur, kepala Rasulullah ditaruh di atas paha Abu Bakar Siddiq. Nah, tengah-tengah beliau beristirahat itu, rupa-rupanya ada satu lubang di dinding goa yang kelewatan, nggak ditutupi. Tiba-tiba dari lubang itu ada kepala ular yang beruntup-untup, bermetumul itu. Apa bahasa Indonesianya ya? Ada kepala ular yang berbetunjuk. Ya ini kaget Abu Bakar Siddiq, gawat ini ular berbisa. Kalau sampai keluar nanti gigit Rasulullah, bahaya. Nah di sisi lain nggak mau mengganggu Rasulullah yang lagi istirahat, jangan sampai bergeser, jangan sampai bergerak. Nah coba kalau peyang misalnya, bangun ulah, pasti gitu. Abu Bakar Siddiq enggak, refleks, lubang itu ditutup pakai tangannya, plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, gigit, cetek, racun menjalar ke tangan Abu Bakar Siddiq, bengkak tangan Abu Bakar Siddiq, membiru, tubuh gemetar, pucat, gemetaran menahan sakit karena digigit ular, sakit luar biasa. Soalnya yang gigit itu ularnya ganal, ularnya gede, ular Arab, gede ular Arab kok. Ya kalau ular sini kan kecil ungkil-ungkil, ini ular Arab ini yang gigit. Ya, keringat Abu Bakar bercucuran, ada yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah, dipandang sahabatnya gemeter pucat, ditanya, kamu kenapa? Sambil terus menahan sakit dan tangannya tetap menempel nutup lubang di dinding goa itu, masih dalam gigitan ular. Abu Bakar berusaha menyembunyikan, enggak apa-apa. Kok kamu pucat? Kamu sakit ya? Enggak. Kamu takut? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Kan sambil ngempet nahan sakit. Kok kamu gemetaran pucat? Kenapa? Akhirnya ngaku, iki lho Joko dulu. Dipegang itu tangan sama Rasulullah, kemudian diludahi. Ayo ada yang maju satu untuk praktek. Sembuh seketika tanpa bekas. Jadi ludahnya Rasulullah obat. Nek ludahmu Obat. salah naruh, panjang urusannya. Betul? Ayo mas, kalau nggak percaya, ngeludah taruh di depan Wakapolres, nggak pulang kamu. Ya kalau kita naruh ludah salah naruh bisa panjang urusannya. Loh, maaf orang kadang nggak sengaja gitu, nggak sengaja. Kita nggak tahu kalau di belakang ada orang. Ya kita tahu di belakang ada orang. Kita ngeludah, ludah gede pula. Terus pas kena wajah. Oh, bisa musuhan sampai anak cucu gara-gara salah naruh ludah. Understand? Ini yang saya maksud, sama-sama manusia tapi Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Nah, Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia, karena beliau istimewa. Beliau mampu memberikan keteladanan yang sangat prima. Sekarang yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Rasulullah itu baiknya universal. Buka 3 aku ngomong. Kalau minta dilanjut ya perhatiin dong. Aku tuh capek-capek tak belain kesini karena aku sayang sama kamu. Tapi kamunya nyuekin aku. Izin dan. Baiknya Rasulullah itu totalitas.
nggak ada jeleknya sama sekali, sedikit pun nggak ada buruknya. Jadi kebaikan Rasulullah itu stabil, dinamis, lurus, nggak ada jeleknya sama sekali. Nah kalau kita sebaik-baiknya kita pasti ada buruknya, betul? Sebaik-baiknya kita pasti ada jeleknya, betul? Ayo tuh sayang jawab. Semua yang berhadir di sini ada baiknya, ada buruknya, oke? Termasuk yang ceramah ini ya ada baiknya, ada buruknya. Malah kalau dihitung sungguhan, jujur-jujuran, yang ceramah ini baiknya sama buruknya lebih banyak. Makasih. Udah, pengen aja yang ceramah. Belum pulang. Masa orang jelek, orang buruk suruh ceramah? Apa Wakapolres saja yang ceramah? Belum pulang. Emang iya. Gini loh, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Nah diulang ya, nanti dipakai status ya, bikin status itu yang bagus-bagus itu loh. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Garis miring, setiap orang baik pasti pernah buruk, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Garis miring, setiap orang baik, setiap orang buruk bisa menjadi baik. Paham karepmu, gak paham karepmu. Nanti bikin status tambahi rawahu Abah Anza. Ini kalau diterjemah bebas gini, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Maka jangan pernah merasa diri kita baik, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, karena kita nggak tahu kalau suatu saat kita akan berubah menjadi buruk. Understand? Setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Maka kalau sekarang kita melihat ada orang yang sepertinya buruk, jangan diremehkan, jangan dihina. Kita nggak tahu suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Dan yang sekarang masih buruk, yang keplok-keplok itu, jangan pernah putus asa untuk terus berjuang menjadi orang baik. Bo paham bo ora? Udah gini aja. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Setiap orang baik pasti dulu pernah buruk. Betul? Betul? Oke. Habib Haidar. Ini orang baik apa orang baik? Yang kenceng jawabnya. Beliau ini orang baik apa orang buruk? Buruk apa baik? Baik apa baik? Alhamdulillah sudah disaksikan bersama-sama. Selanjutnya kita berangkatkan ke pemakaman bahwa beliau benar-benar orang baik. Kan habis isyhad langsung diberangkatkan ke pemakaman. Tapi sebaik-baiknya Habib Haidar pasti dulu pernah ada buruknya. Kalau nggak ngaku ya berarti ya pasti dulu pernah mengecewakan seseorang, padahal sudah diberi janji-janji manis, akhirnya ditinggalkan. Pas mondok di pesantren dulu pernah gasap, pakai sandal temennya, nggak bilang. Iya, tuh. Yakin saya Pak Wakapolres beliau orang baik. Kalau bukan orang baik ya nggak mungkin lah karirnya bisa sampai sekarang ini. Beliau orang baik, tapi sebaik-baiknya beliau dulu pernah ada buruknya. Dulu pernah nyuri mangga waktu masih kecil, dan tukang menghabisin rambutan punya tetangga. Yang ceramah juga sama. Siapa sih yang nggak pernah buruk? Setiap orang baik pasti pernah buruk, gitu loh maksudnya. Kalau Rasulullah nggak ada buruknya sama sekali, sedikit pun nggak ada jeleknya. Paham loh? Paham. Dan
kebaikan Rasulullah itu menyeluruh, sehingga Rasulullah bisa menjadi teladan siapapun. Rasulullah bisa dicontoh oleh siapapun, siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, seperti apapun latar belakang kehidupannya, bisa mencontoh Rasulullah. Loh, saya guru, Rasulullah juga guru. Misalnya ada yang berprofesi jadi guru, apa bisa saya mencontoh Rasulullah? Bisa banget. Rasulullah juga guru, Rasulullah mengajar para sahabat, mendidik murid-muridnya, Rasulullah membimbing santri-santrinya. Bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, kata Rasulullah. Aku diutus untuk mengajar, membimbing, mendidik. Maka guru kalau pengen baik, contoh Rasulullah sebagai guru. Ulun petani, Rasulullah juga bercocok tanam, Rasulullah juga nanam anggur, Rasulullah nanam kurma, panenannya bagus, berkah. Maka petani kalau pengen baik, kepengen barokah, contoh Rasulullah sebagai petani. Ulun bakul, ulun pedagang, Rasulullah pedagang hebat. Masih umur 12 tahun aja dagangnya Rasulullah udah lintas negara sampai negeri Syam, udah ekspor impor. Maka pedagang kalau pengen bener, baik, barokah, contoh Rasulullah sebagai pedagang. Apalagi ayo, ulun polisi, ulun tentara, Rasulullah militer, Rasulullah jenderal, bahkan maha jenderal. Rasulullah itu 27 kali peperangan dipimpin langsung oleh Rasulullah. Nabi berada di garda terdepan. Kalau dalam bahasa tarikh namanya ghazwah, peperangan yang langsung diikuti dan dipimpin Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak ikut namanya sariyah. Tak jelas nong ini ya nggak paham. Kesuwen nggak ngerti wes. Intinya Rasulullah itu militer. Maka polisi, tentara yang baik, contoh Rasulullah sebagai militer. Rasulullah maha jenderal, 27 kali peperangan, berada di garis terdepan, mimpin pasukan. Perang pun gitu likur. Nah ini tahu-tahu kompol jadi wakapolres lo pernah perang berapa kali? Jenderal itu. Nah itu AKP Haji Tony itu tanya pernah perang berapa kali? Tahu-tahu jadi kapolsek. Main perintah. Pernah ikut perang berapa kali? Mau dikirim ke Ambon ya lari. Nabi kalau ngasih contoh seperti itu bisa dicontoh oleh siapapun, itu Rasulullah. Apalagi, ayo, saya politisi, Rasulullah politisi ulung. Saya pemimpin, Rasulullah pemimpin terhebat dunia akhirat. Maka politisi, pemimpin kalau pengen baik, berkah, contoh Rasulullah sebagai politisi, contoh Rasulullah sebagai pemimpin. Seperti apa politiknya Rasulullah? Politik keumatan. Hidupnya benar-benar dicurahkan untuk mensejahterakan, membahagiakan, menyelamatkan, memuliakan umat. Sampai menjelang wafat aja, ummati, ummati, ummati. Yang dipikirkan Nabi, umatku, umatku, umatku. Harus masuk surga semua, jangan sampai ada satupun yang ketinggalan di neraka. Itu Rasulullah. Sampai besok di akhirat, yang masuk surga pertama kali Rasulullah. Infonya begitu. Ya memang iya kok, sahih itu. Rasulullah ngecek ini kondisi surga seperti ini kiai-kiai nanti di sini, tuan-tuan guru itu surganya di sini dicek. Terus Rasulullah keluar lagi, ngapain? Nyari-nyari umatnya. Rasulullah nggak mau masuk ke surga lagi sebelum semua umatnya masuk ke surga. Masya Allah, seperti itu perjuangan Rasulullah. Keluar nyari ummati, ummati, mana umatku, umatku. Karanganyar, Karang Jawa, kok belum kelihatan di surga sama sekali. Mana ini? Padahal Bojonegoro Jawa Timur udah di surga semua. Contoh. Jadi politiknya Rasulullah ini politik keumatan, betul-betul membela umat, mensejahterakan umat. Kalaupun ada penderitaan, aku orang pertama yang menderita. Asal umatku sejahtera, itu Rasulullah. Kalau ada enaknya, umatku harus merasakan enak duluan. Aku nggak kebagian, nggak apa-apa. Coba ada nggak sekarang pemimpin yang kayak gitu? Nah kalau pemimpin model sekarang, kalau ada kada enaknya, umatnya yang dijadikan korban. Dia sembunyi lari.
Kalau ada nggak enaknya seperti itu, tapi kalau ada enaknya, aku harus dapat bagian paling gede. Nah, umatnya cuma dipiur kayak anak kecil biar nggak rewel kasih permen. Umat ya, piuri BLT, bantuan langsung tukaran. Kasih bansos, bantuan supaya oleh suara. Itu yang kurang jatah ngomong betul-betul itu. Aku nggak jadi apa-apa tuh, aku cuma kepala keluarga. Rasulullah juga kepala keluarga. Bagaimana membina keluarga bahagia? Contoh keluarga Rasulullah. Bapak-bapak misal membina keluarga bahagia mencontoh Nabi Isa. Oh nggak bisa Pak, Nabi Isa nggak nikah, Nabi Isa nggak punya istri. Masa mau membina keluarga bahagia kok mencontoh Nabi Isa? Nggak bisa. Nabi Isa itu nggak nikah sampai beliau diangkat ke langit. Nabi Isa nggak nikah. Tapi nanti akhir zaman Nabi Isa turun ke bumi melanjutkan syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa ditugasi membunuh Dajjal dan rencananya Nabi Isa nikah. Ya, infonya begitu. Memang iya kok, masih info kan, kita belum sama-sama tahu siapa nanti calon istrinya. Tapi infonya nanti Nabi Isa nikah gitu. A1 itu infonya. Tapi kan sampai diangkat ke langit Nabi Isa nggak nikah. Maka kalau pengen membina keluarga bahagia nyontoh Nabi Isa, kada bisa Nabi Isa dan nikah. Terus ada orang nganggep nggak nikah itu dipikir ajaran Nabi Isa, akhirnya dia ikut-ikut nggak nikah, ikut Nabi Isa. Ini menurut saya 1 rugi, 2 mubazir. Ya dikasih peralatan kok nganggur. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipahami ya? Nah sekarang yang ketiga. Belum. Ulun tuh mau pindah. Oh, orang Karang Jawa sini belum ngerti ya. Sekarang hitungannya per menit. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Rasulullah itu perkataannya adalah tindakannya, ucapannya adalah perbuatannya, lesannya adalah hatinya. Satunya kata dan perbuatan. Itu Rasulullah. Apa yang dikatakan dilakukan. Beda dengan kita. Kalau kita itu sering lain di bibir. Ayo sayang jawab. Lain di bibir. Terlalu banyak dusta di antara kita. Kita kan sering kayak gitu. Lambene legi, hatine pahit. Manis bibirnya, pahit hatinya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Orangnya sekarang duduknya selonjor. Itu orangnya. Langsung ditekuk kakinya. Itu orang. Lu kita itu sering omong-omong, omong doang. Kalau Rasulullah enggak, ana awwalu fa'ilin alama amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintah sesuatu kepada kalian, akulah pelakunya yang pertama. Itu Nabi. Kalau Rasulullah memerintahkan qiyamul lail, Rasulullah memerintahkan tahajud, Rasulullah nggak pernah meninggalkan tahajud sepanjang hidupnya. Bahkan sholat malam tahajud bagi Rasulullah itu wajib. Kalau kita kan hanya sunnah. Jadi Nabi itu kalau memerintah sesuatu, Nabi orang pertama yang mengerjakan. Sekarang kan enggak, hanya ngomong tapi dia sendiri enggak ngerjakan, hanya nyuruh tapi dianya enggak ikut mengerjakan. Ada yang model kayak gitu. Besok kerja bakti, bersih-bersih lingkungan karena akan ada acara. Yang nyuruh, yang merintah kerja bakti enggak ikut kerja. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduk di bawah apa di panggung? Oh di panggung. Bentar tak cari yang mana orangnya. Nanti tak tunjukkan. Orangnya pakai celana apa pakai sarung? Sarung. Nah, berarti yang pakai celana aman. Pecinya warna putih apa hitam? Hitam. Mana ya?
Itu apa? Orang cuma nyuruh tapi dia nggak ngerjakan. Lu sekarang ada, bukan berarti orangnya bodoh. Kadang orangnya ngerti, bisa dalil. Kalau pengen diangkat derajatnya dunia akhirat, istiqomahkan sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kunci utama diangkat derajatnya dunia akhirat oleh Allah adalah istiqomah tahajud, istiqomah qiyamul lail. Yang teriak-teriak aja tahajud, dia sendiri nggak pernah tahajud. Ada apa enggak? Orangnya datang, laki apa perempuan? Duduknya di bawah apa di panggung? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Mana tuh orangnya? Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Nggak ada kok. Bukan yang berdiri cuma ulun. Maksudnya ulun gitu. Makasih. Makasih. Nah, emang sekarang kayak gitu kok. Ada yang orang itu pinter suruh narik iuran, narik sumbangan, tapi dia sendiri nggak ikut nyumbang. Ada ini orangnya sekarang jadi panitia. Ya Allah. Urung. Rasulullah. Ayo ikut ulun. Ngaji itu ya ada batasnya. Info dari Pak Haji Tony maksimal 1 jam. Maksimal itu di sini. Jadi kalau wilayah sini saudara ulun Pak Haji Tony transitnya di situ, makan juga di situ. Izin Pak Manarul. Tadi kita nggak transit dulu karena udah makan di situ. Nanti kalau mau dikasih lagi habis ini. Enggak juga nggak apa-apa. Gantinya. Nah ini loh sebenarnya di Batu Licin ini kadang ada agenda. Ulun itu agendanya dari Jambi, terus Kalsel tapi nggak ada Batu Licin. Nyambungnya Balikpapan sama Berau. Akhirnya itu Pak Haji Tony itu yang minta, udah nggak bisa nolak. Siapa ngomong amplopnya gede? Sini Bu. Sini tak kasih hadiah. Mesti wong Jawa ini. Mana ada mic Kon Guru. Izin di bawah situ aja Ibu. Halo. Nah, nanti tak kasih hadiah. Iya. Ayo. Nggih. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Saya panggilannya Ibu Citra. Gaya Citra. Nama asli. Nama asli Atik Suwarti. Suwarti ya panggil Citra. Itu namanya pencitraan nih namanya. Enggak, Bah, kan nama anak, Bah. Wis karuan ya nanti tak tambahi wiridanku tak tambahi ora mek sulas ketok Suwarti. Nah pokoknya nanti ceramah berikutnya dengerin pasti ada Suwarti. Kulo wis ping pindho, Mbah, ngeliati Abah dengarkan Abah langsung. Di mana yang Di sana pertama? Pak Haji Sam. Terus di sini. terus. Saya setiap malam itu nonton YouTube jenengan terus. Saya kan ngepan jenengan, Mbah. Aja lali sarungnya ya, Mbah. Ya. Ibu, Ya, Pak. Bapak masih ada? Masih. Alhamdulillah. Putranya anaknya berapa? 5. Akeh ya anaknya. Ibu asli dari mana? Saya dari Tarakan. Asli Tarakan. Iya. Tapi Jawa. Jawa, Pak, bocah Jawa. Makanya kok ngomong sangune gede mau sapa sing ngomong. Lah, panjenengan yang gak dikai gede apa gelem rene? Astagfirullahaladzim. Aduh. Kayak garet tirere. Apa aja gitu loh.
gak ngene cilik bojomu kon ceramah. Gak iso, Mbak. Bojoku bojoku loro wis 13 tahun. Ya Allah, insyaallah muga-muga syifa oleh. Amin. Sehat. Amin. Sekarang di sini tinggalnya di mana, Ibu? Ini deket Mbak, iku pojokan iku, Mbak. Iku, Mbak, pojokan sing ketokan kembangnya iku lho, Mbak. Ayo marang, Mbak. Iku, Mbak, omah Ya Mbak. Allah, maksudku ngene kok gak isin karo tangga-tanggane. Apa, Mbak? Nggak, wis top. Yo ini saking udah lama ngempet. Ya. Berarti Ibu udah lama pengen ketemu sama aku. Mbak, saya ada pantun, Mbak. Mbak. Ya rumono. Iya, tak rungokno. Pantunnya gimana? Ayo. Jalan-jalan ke tanah bumbu. Cakep. Jangan lupa mampir di Karang Jawa. Cakep. Sudah lama saya menunggu. Ingin ketemu namanya Abaan. Bagus sangoni ya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Nama berkah, Mbak. Iya, tak sangoni. Sangoni tenan ya, Mbak. Iya. Katakan bobotku tak, Mbak. Bentar. Tadi kan udah tak tanya anaknya 5 kan? Oh ya. Cucunya. 13. Ayo apal no jenenge cucu 13 itu sapa wae? Urut. Ya, 1. Nah, Rapi. terus. Dimas. Terus. Bayu. Arjuna. Apit Mirja. Arya. Tegar. Nabila. Olga. Olga Baroni. Ode. 11 kurang 2. Ode Abid. Terus namanya Khairunisa. Meskipun diawur aku juga ngerti. Saya tanya itu supaya kalau omanya manggilnya oma yang nguti Mbah, kalau mendoakan cucunya akan disebut namanya ya. Itu lebih nyambung. Berat badan berapa? Sudah papat. riwayat penyakit. Pak, umur gak ditakon nih, Mbak. Riwayat penyakit dulu. Darah tinggi. Alhamdulillah. Umur, Mbak? Ya, umur. 74. Masya Allah, 74 tahun masih secerah. Aku nggak bisa membayangkan dulu waktu muda kayak apa. Pasti sama nasir aku, Mbak. Ya jelas, makanya anak 5. Ayo tayang, mesti gitu. Top. Ibu udah lama mengikuti ceramah ya, Bang? Oh, lama. Sejak apa ya? Suwi, Pak. Ya, Bu Citra. Hai. Suwarti. Hai, ya juga, Pak. Alhamdulillah, saya itu kalau ketemu sama ibu-ibu yang kayak gini seneng banget. Ayo sekarang Ibu nyanyi lagu Banjar, bisa apa enggak? Wah, aku ki wong Jawa, Pak. Ya tapi kan harus bisa nyanyi lagu Banjar. Banjar. Ya, Pak. Sebentar lagu Banjar dulu. Wong aku bisa kok ampar pisangku belum masak sebiji di hurung bari-bari manggalepok patah kayu bengkak dimakan apinya ngelan curukan. Ini orang Banjar nggak bisa nyanyi lagu Banjar. Ya udah sekarang lagu sholawat apa? Sholawat NU. Oke. Nanti semua ikut ya. Itu tadi ada poster itu dari mana itu posternya? Poster yang di bawah itu foto itu tadi loh. Sini. Itu loh. Ini saking cintaku padamu. Nah itu dapatnya dari mana? Bikin, Mbak. Ngambil di YouTube. Astagfirullahaladzim. Banyak, Mbak, saya bikin. Bapak yang pernah saya kasih ini angkat tangan semua. Emang itu yang bikin ibu ya? Iya dong, saya kok. Masya Allah. Ibu Citra tuh di sini di Karang Jawa ini cuma 1, Pak. Berarti nggak salah kalau Ulun panggil Bu Suwarti tadi. Yo Bu Citra. Bu Citra itu rezeki nih, Pak. Iya. Masya Allah. Sarum. Kalau di pentas nasional itu kan ada penyanyi Bunga Citra Lestari BCL. Nah kalau ini Bunga Citra Suwarti. Bunga Citra Karang Jawa. Oke, ayo sekarang sholawatan apa? Ayo. Saya dijawab ya. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim alaih.
ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman wala takum minal hirman inadu ya lal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman wala takum minal hirman inadu ya lal waton semuanya ya lal waton ya lal waton ya lal waton semuanya hubul waton minal iman wala takum minal hirman inadu ya lal waton Indonesia biladi engkau unwan fahama kullu mayatil ma Kaimbang belakangan ora apal Indonesia Pak dorong Pak kan masih grogi karena aku memandang sampean ya udah sekarang kasih sarung sarung sangu Pak iya bentar ini sarung spesial sarungnya yang ada fotonya aku iya Anza Series iya ini ada fotoku comel ini mangga gold Nusantara mangga itu varian apa ngarani motifnya macam-macam ini yang motif batik batik ini bisa untuk cowok bisa untuk cewek ayo sekarang kata-kata dulu kata-kata ayo kayak yang di TikTok sarung mangga sarungnya apa aja nek ora sarungan jadi bahaya terima kasih ya Pak sarungnya ndi Pak kok nek ora sarungan nih lo ini bro ini sarungnya dua ya Pak dua yang satu dipakai untuk siapa ya Bapak Eno ya itu sekemul berdua loro Pak minta sarung dua apa minta plus sangu ya wes berarti sarungnya satu aja ya wes umur 70 saya cerewetnya Bah jangan pandang umurnya Bah ya, lihat ini penampilan saya iya tak doakan panjang umur Insya Allah ibu seneng kalau ketemu karo ibu ya enggak tahu sangu 100 cukup gak cukup 200 300 belum Astagfirullahaladzim Bah kula rewang nang kene Pak Haji mulai jam 2 bengi Mbak ora takon siapa nyuruh Mbak ya sing rada akeh Mbak aku kan bojoku ora kerja bojoku loro Mbak ya wes tak kasih 500 wes izin ge apa sini Mbak iya kalian salaman ya Mbak kalian salaman ya Mbak kamu naik aku turun kayak film India nggih ibu matur suwun ibu nggih salam dan bapak nggih salam dan bapak terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih para jamaah mohon maaf jadi ini saya kalau interaksi sama jamaah kayak gitu jangan diartikan yang aneh-aneh artinya kita itu pengen deket sama jamaah itu aja nggih terus kadang ada yang komen oh sekarang ngajinya itu pengajian apa-apa itu ngaji apa lah emang yang ditonton hanya penggalan video yang ini nggak nonton video fullnya mulai awal saya interaksi dengan jamaah itu biasanya kalau udah lewat 1 jam ngajinya ya kayak ini nah biasanya kan yang dia tonton cuman yang penggalan kayak gini kan selalu FYP sehingga orang yang tidak tahu dipikir lo kita ngajinya cuman model kayak gitu yang ngaji sendiri kita interaksi sendiri gitu maksudnya oke sekarang apa ya Jawa Timur hadir
Minta sarung juga. Ya, perwakilan satu, mana? Perwakilan satu, ayo maju ke sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ya udah yang paling gemuk, Rene. Sambil nunggu ibunya, oh di situ aja ibu. Enggak, agak maju ke sini. Loh, kok duanan? Jadi yang ketiga, Rasulullah itu uswatun hasanah dalam hal beliau bukan hanya memberi perintah, tapi beliau adalah pelaku pertama. Ini penting bagi kita kalau pengen memberikan nasihat dan ampuh bisa diterima. Jangan hanya ngomong, tapi kita juga harus memberi contoh dan teladan. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dinyatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap, perilaku itu lebih mengena, lebih ampuh daripada hanya sekedar bahasa ucapan. Kemudian apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Jawabannya semuanya udah tahu, adalah akhlakul karimah. Sebagaimana itu dinyatakan Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak itu mencakup ibadahnya, akidah dan keimanannya, mencakup perilakunya. Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Ibu bapak kalau pengen tahu siapa manusia yang sama sekali nggak pernah salah, jawabannya Rasulullah. Siapa yang manusia yang sama sekali nggak ada keliru, nggak pernah dosa sedikit pun, jawabannya Nabi Muhammad. Siapa yang paling agung, paling tinggi derajatnya, jawabannya Nabi Muhammad. Udah dijamin surga. Tapi seperti apa ibadah beliau? Seringkali setiap malam ketika sholat, kedua kaki beliau bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Ya kayak orang Karang Jawa sini, kalau malam sering kakinya bengkak-bengkak karena asam uratnya kambuh. Kalau Rasulullah kakinya bengkak itu saking lamanya, untuk sujud, untuk rukuk, untuk zikir. Nah, ini namanya siapa ibu? Sulasmi. Sulasmi. Ya. Ganti Sulasmi. Jawa Timur. Kabupaten Blitar, ke Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Desa Panggungasri. Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Ya. Udah berapa tahun di Kalimantan? Pakai mie? Sudah 20 tahun, 25 tahun. Masya Allah. Waktu dulu masih perawan ke sini. Sudah nikah baru panen baru. Sudah nikah baru panen baru. Pengantin baru. Ya. Suaminya orang mana? Orang Blitar, orang Tulungagung. Ibu Blitar, suami Tulungagung. Ya. Manten baru langsung ke Kalimantan. Ya. Langsung ke Kalimantannya, langsung ke Tanah Bumbu sini apa pernah ke Kalimantan mana? Ke Tanah Bumbu di Blok A1. Blok A1 terus? Merantau Nyengso. Merantau Nyenso. Ya ikut suami Nyenso. Oh berarti ibu juga ikut Nyenso? Ya bawa olinya. Percaya aku wong sak ngono gedene.